Bunyi soal yang pertama yaitu buat program yang meminta user untuk memasukkan 3 nilai pada sebuah mata pelajaran. Nilai yang diminta yaitu adalah nilai tugas, UTS, dan UAS. Kemudian kita disuruh menghitung dan menampilkan nilai rata-rata mata pelajaran tersebut memakai metode scanner. Nah, jadi untuk nomor 1 itu kita memakai scanner ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Karena kita diminta untuk memakai scanner, maka di dalam codingan kita perlu mengimport scanner dulu dengan cara ketik import java util scanner. Nah, kemudian kita jika memakai scanner, maka kita harus menginputkan objeknya, yaitu scanner input sama dengan new scanner system in. Nah, untuk membuat pesan di outputnya nanti dengan kalimat memasukkan nilai tugas, maka kita harus memakai yang namanya sistem outprintln. Nah, di sini otomatis dia akan mencetak kalimat masukkan nilai tugas ke output, tulisan yang ada di dalam kurung ini. Nah, lalu kita juga kemudian mendeklarasikan variabel tugas. Nah, untuk variabel tugas sendiri itu tipe datanya adalah double. Di sini kita juga memakai input next double agar nanti saat di output kita bisa langsung memasukkan nilainya, nilai inputan dari kita sendiri langsung di outputnya. Nah, untuk deklarasinya sendiri itu setelah sistem outprintln masukkan nilai tugas, maka setelah pesan itu muncul kita nanti akan memasukkan nilai tugas tersebut berupa, nah di sini tugas kita deklarasikan variabel tugas itu dengan tipe data double. Karena kita memakai scanner, maka kita harus mengetik input next double. Ya, ini adalah salah satu metode milik scanner. Fungsinya sendiri adalah agar kita bisa memasukkan input berupa angka desimal nanti di outputnya. Nah, kemudian setelah itu, kita juga akan menampilkan pesan masukkan nilai UTS. Maka kita membuat mengetik sistem outprintln sekali lagi, masih dalam kurung juga yang sama, yaitu dengan kalimat masukkan nilai UTS. Nah, kemudian untuk nilai UTS kita masih memakai tipe data double untuk variabel UTS. Masih dengan cara yang sama, karena ini adalah scanner, maka kita harus menginputkan nilainya itu nanti di output, sehingga kita harus memakai yang namanya input next double. Begitu juga dengan UAS. Nah, kemudian untuk rata-rata itu kita pakai tipe data double. Nah, untuk rumus rata-rata sendiri itu kita buat yaitu sebagai berikut. Nilai tugas ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS sama dengan dibagi 3. Nah, kenapa dibagi 3? Itu karena jenis nilai yang akan dimasukkan itu ada 3 jenis, 3 macam, yaitu nilai tugas, UTS, dan UAS. Sehingga di sini nanti kita juga akan menampilkan hasilnya dengan cara mengetik nilai rata-rata ditambah rata-rata. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Kita akan diminta untuk memasukkan nilai. Nah, soal yang kedua yaitu PTX akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk reservasi hotel dengan beberapa inputan, yaitu nama tamu, tipe kamar, lama menginap, dan harga per malam. Kemudian program akan menghitung total biaya menginap dan menampilkan rincian reservasi. Nah, di sini kita pakai metode JOptionPen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2. Sesuai dengan soal, di soal itu diminta memakai yang namanya JOptionPen. Nah, maka sebelum kita memulai mengetik kode program kita harus mengimportkan yang namanya Javax Swing JOptionPen. Nah, yang pertama, itu kita di sini akan mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data, yaitu string. Kenapa string? Karena ini adalah sebuah kalimat atau kata ya. Nah, jadi kita memakai yang namanya tipe data string. Kemudian, di sini sama dengan JOptionPen show input dialog. Nah, apa fungsi atau kegunaan dari show input dialog nih? Nah, JOptionPen show input dialog itu adalah metode yang digunakan agar nanti di output itu keluar kotak dialog ya, atau kotak pop-up yang nantinya akan meminta kita memasukkan nama kita. Nah, jadi ada inputan pengguna di sana. Jadi user akan menginputkan nama. Nah, untuk pesannya sendiri di kotak pop-up dialog itu, ini adalah yang ada di dalam kurung ini, yaitu masukkan nama tamu. Nah, kemudian kita akan memilih yang namanya tipe kamar. Nah, di sini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabel
tipe kamar. Nah, tipe kamar sendiri saya deklarasikan dengan tipe data string. Masih dengan cara yang sama, kita memakai JOptionPen show input dialog untuk menampilkan kotak dialog atau kotak pop-up yang nantinya digunakan untuk memilih tipe kamar yang kita inginkan. Nah, di sini pesan yang akan muncul di kotak dialog tersebut adalah masukkan tipe kamar. Yang pertama itu ada standar, tipe deluxe, dan tipe suite. Nah, setelah itu kita nanti akan memasukkan input ya. Sebagai user kita akan memilih tipe kamarnya nanti. Lalu setelah itu kita juga mendeklarasikan yang namanya lama waktu inap. Nah, jadi berapa malam sih kita nginap? Nah, itu kita deklarasikan dengan variabel lama waktu inap. Dan tipe datanya itu adalah integer. Nah, di sini kita memakai integer parseIn. Nah, apa sih itu integer parseIn? Fungsi dari integer parseIn sendiri itu adalah mengubah string menjadi integer. Nah, inputan dari pengguna atau user itu nanti adalah berupa string. Karena di sini nanti kita akan memasukkan lama waktu kita menginap di kotak pop-up tersebut yang akan muncul di output nanti. Nah, fungsinya itu adalah mengubahnya menjadi tipe data integer. Nah, lalu di sini juga ada harga per malam. Variabel harga per malam kita deklarasikan dengan tipe data double. Sama halnya dengan integer parseIn, di sini adalah double parse double. Nah, fungsinya adalah mengubahnya menjadi double. Nah, JOptionPen show input dialog itu masih sama fungsinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. JOptionPen show input dialog itu berfungsi untuk menampilkan kotak pop-up atau dialog. Nah, bedanya kali ini adalah pesannya adalah masukkan harga per malamnya. Nah, masukkan harga per malamnya berarti user akan masukkan ya harga per malamnya itu berapa. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya double total biaya. Nah, total biaya ini adalah variabelnya dan double itu adalah tipe datanya. Lama, nah rumus untuk total biaya sendiri, cara menghitung total biaya adalah dengan mengalihkan lama waktu inap dengan harga per malam. Nah, di sini kita memanggil variabel lama waktu inap dan variabel harga per malam. Kemudian kita kalikan dengan menggunakan tanda bintang. Nah, kemudian kita masuk lagi ke JOptionPen show input dialog. JOptionPen show message dialog. Nah, apa sih bedanya dengan JOptionPen show input dialog? Nah, kalau JOptionPen show message dialog itu adalah kotak pop-up atau kotak dialog yang akan keluar di output nantinya, namun tidak meminta user untuk memasukkan input. Jadi, untuk JOptionPen show message dialog itu hanya menampilkan sebuah pesan. Tidak ada tempat untuk kita memasukkan inputan sama sekali di kotak tersebut. Jadi kita hanya bisa membaca pesannya. Kita tidak bisa memasukkan inputan. User tidak bisa memasukkan inputan di kotak dialog tersebut. Nah, untuk memakai metode JOptionPen show message dialog itu sendiri adalah dengan null ini sudah ketentuannya ya. Nah, lalu kemudian kita mengetikkan pesan yang akan muncul nih. Kalau saya itu mengetikkannya sebagai berikut: bukti dan rincian reservasi. Terus saya mengetikkan nama tamu. Nah, di sini nama tamu tambah nama. Nah, nama ini yang tidak memakai tanda petik di atasnya itu adalah variabel yang saya panggil ke sini. Nah, lalu ada juga nih garis miring n. Nah, apa sih fungsinya? Sepertinya dari tadi itu sudah saya gunakan ya, garis miring n ini. Nah, kalau untuk fungsinya sendiri, garis miring n ini fungsinya adalah agar dia langsung otomatis membuat baris yang baru di bawah. Jadi dia tidak menyambung ke samping. Lalu di sini saya juga mengetik pesan tipe kamar, lama waktu inap, harga per malam, dan total biaya. Saya akan jalankan kode programnya. Nah, berikut adalah bentuk outputnya. Lalu untuk soal yang ketiga, yaitu buat program yang dapat memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Program ini kemudian mengonversi suhu tersebut ke dalam bentuk Fahrenheit dan juga Kelvin dengan persamaan sebagai berikut. Oke. Fahrenheit itu sama dengan Celsius dikali 9 dibagi 5 atau 9/5 ditambah 32. Sedangkan untuk Kelvin yaitu Celsius ditambah 273,15. Nah, diminta dalam bentuk Bufferit Reader. Nah, kalau untuk Bufferit Reader sendiri itu kita harus mengimportkan 3 macam. Yang pertama yaitu import Java I/O Bufferit Reader. Nah, import utama untuk kelas Bufferit Reader. Tanpa ini, kita nggak bisa membuat objek Bufferit Reader karena Java nggak tahu di mana lokasi kelasnya. Nah, jadi fungsi utamanya yaitu untuk mengenalkan kelas Bufferit Reader ke program yang kita buat. Nah, lalu yang kedua itu ada import Java I/O Input Stream Reader. Nah, apa sih fungsinya? Nah, Bufferit Reader itu selalu butuh pembaca sumber data karena dia nggak bisa langsung membaca input dari keyboard. Sehingga kita penting banget ngetik
input stream reader ini ya. Nah, untuk fungsinya dari input stream reader sendiri itu adalah sebagai jembatan antara byte stream ke karakter stream. Biasanya dipakai untuk membaca input dari keyboard. Nah, kita memakai sistem in. Nah, yang ketiga itu ada import Java IO exception. Nah, apa sih fungsinya? Karena buffer reader memiliki fungsi readline yang bisa menimbulkan error atau exception, maka wajib bagi kita untuk menangani error ini. Java mewajibkan kita untuk menangani error ini dengan IO exception. Nah, jadi intinya kita butuh ketiga-tiganya import ini karena yang pertama yaitu ada Java IO buffer reader itu sebagai pembaca teks karena dia nggak bisa baca inputan langsung dari keyboard. Nah, lalu kita di sini mengetik buffer reader BR sama dengan new buffer reader, new input stream reader. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus membuat objeknya dulu ya. Buffer reader BR sama dengan new buffer reader. Nah, kemudian di sini kita juga memakai yang namanya try. Nah, try ini apa sih? Nah, try ini tuh dibutuhkan supaya dia bisa nulis, supaya kita tuh bisa menuliskan jenis errornya yang mana. Nah, itulah sambungannya dengan kaitannya dengan IO exception yang tadi. Nah, jadi kita harus mengetikkan try ini ke program kita. Lebih jelasnya lagi, try itu digunakan untuk menangkap atau menangani error atau exception. Nah, supaya program ini nggak berhenti tiba-tiba saat terjadi kesalahan. Nah, itu adalah fungsi utama try, mencegah program itu crash atau error, supaya dia nggak langsung berhenti. Nah, kemudian ada yang namanya catch di bagian bawah. Nah, nih, catch IO exception A. Nah, catch ini itu adalah bagian yang menangani error juga, sama seperti try. Dia menangani error atau exception yang terjadi di dalam blok try. Nah, kemudian sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita di sini memakai sistem outprintln agar nanti langsung muncul pesannya ya, masukkan suhu dalam Celsius. Nah, ini kita nanti akan mengetiknya nih. Double Celsius sama dengan double parse double. Nah, di sini variabel Celsius itu kita pakai tipe data double dengan ini kita juga memakai double parse double. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, double parse double ini digunakan supaya dia bisa mengubah yang awalnya itu string ke dalam bentuk tipe data double. Nah, kemudian BR readline. Nah, apa sih fungsinya dari BR readline ini? Fungsi utama dari BR readline itu sendiri adalah membaca input pengguna dalam bentuk teks. Nah, apa sih fungsi dari BR readline sendiri? Nah, fungsi utamanya adalah membaca input pengguna dalam bentuk teks atau string. Nah, jika pengguna mengetik misalnya nih nama saya Alia, maka membaca input sampai pengguna menekan enter. Fungsi utama dari BR readline itu sendiri adalah untuk membaca sebaris teks dari input, biasanya itu dari keyboard ya, akan dikonversikan ke dalam bentuk double, ke dalam bentuk tipe data double. Nah, kemudian di sini juga ada double Fahrenheit. Nah, di sini ya, Fahrenheit dan Kelvin itu adalah variabel yang saya pakai dengan tipe data double. Kemudian di sini untuk rumus menghitung Fahrenheit sendiri itu adalah Celsius. Ya, kita panggil variabel Celsius yang sudah kita masukkan tadi, kemudian dikali 9, habis itu dibagi 5 dan ditambah 32. Nah, ini rumus mengubah Celsius ke Fahrenheit ya. Ini memang sudah rumus baku atau mutlak. Nah, kemudian Kelvin, rumusnya adalah Celsius ditambah 273,15. Di sini kita juga memanggil variabel Celsius. Nah, kemudian untuk hasil kita pakai sistem outprintln lagi. Di sini saya mengetik hasil Celsius sama dengan ditambah di sini kita panggil lagi variabel Celsius, kemudian juga kita panggil variabel Fahrenheit dan juga Kelvin. Kemudian di sini kita ketikkan sistem outprintln. Dia akan menampilkan pesan jika terjadi kesalahan. Nah, kalau enggak ya enggak ada. Nah, di sini saya akan runkan filenya, programnya. Nah, ini adalah bentuknya ya. Nah, sebagai contoh kita masukkan.